Assalamualaikum, kembali bersama channel Sehan Budiman. Alumni Akademi Militer tahun 1997 melintas di hadapan kita 16 motor super engine 250 cc. Pelajaran dari Nagorno-Karabakh, siapkah TNI menghadapi perang masa depan, perang hybrid dan robotik? Sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan kopi hangat dan cemilan, jangan lupa subscribe, like dan notifikasi loncengnya untuk memajukan channel Sehan Budiman. Dunia telah melihat bagaimana perang yang terjadi di Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan yang telah mempertontonkan persenjataan masing-masing, di mana kita lihat negara yang unggul dalam bidang teknologi itulah yang akan unggul dengan cepat, sebaliknya negara yang kalah dalam teknologi perang akan menjadi bulan-bulanan. Pelajaran dari Nagorno-Karabakh adalah apakah Tentara Nasional Indonesia siap dalam menghadapi atau perang di masa depan. Presiden Joko Widodo menginginkan TNI menguasai teknologi informasi dan teknologi kecerdasan atau artificial intellectual (AI) yang akan mempengaruhi taktik dan strategi perang masa depan. Kita harus terus lakukan transformasi teknologi dan personel yang mampu memahami dan memanfaatkan lompatan bidang teknologi informasi, teknologi nano dan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intellectual (AI), kata Presiden Jokowi dalam acara HUT TNI ke-75. Jokowi menyebutkan teknologi tersebut adalah karakteristik baru pertempuran masa depan. Menurutnya, pertempuran memakai teknologi mutakhir yang memiliki level penghancur yang lebih kuat dan cepat dibandingkan pertempuran secara konvensional. Ini mempunyai daya hancur lebih besar, high level destruction, pertempuran yang berjalan lebih singkat dalam menentukan pemenangnya, ujar Jokowi. Pertempuran hibrida yang menggabungkan taktik konvensional dan non-konvensional dan taktik lintas dimensi sosial, politik dan ekonomi, ujar Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan TNI harus melakukan perubahan, terutama perubahan organisasi. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir TNI telah bertransformasi dan menambah sejumlah satuan baru sesuai dengan kebutuhan. Sementara Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengatakan perkembangan teknologi bukan hanya mengubah kehidupan sehari-hari tapi juga terhadap perkembangan militer. Teknologi telah mengubah metode perang di masa depan, ujar Panglima TNI Hadi Cahyanto. Dengan perkembangan teknologi dalam militer bukan hal yang tidak mungkin di masa yang akan datang tentara tidak berperang secara langsung, melainkan menggunakan robot-robot. Kita bisa saja bertempur melawan robot, drone atau senjata tanpa awak lainnya, ujarnya. Saat ini teknologi tanpa awak telah banyak dipakai oleh militer, ke depan bukan hanya pesawat tanpa awak yang banyak diproduksi, melainkan robot-robot lainnya yang dapat digunakan dalam perang. Kita harus menyesuaikan doktrin taktik dan cara bertempur kita, ujarnya. Dengan perkembangan teknologi, pasukan TNI harus mampu menghadapinya. Panglima TNI meminta kepada seluruh prajurit untuk meningkatkan kewaspadaan. Berikut di antara teknologi yang telah, sedang dan akan dibuat dan berkembang di masa yang akan datang, antara lain teknologi siluman. Teknologi siluman adalah teknologi untuk menyembunyikan diri dari musuh, baik itu teknologi pakaian militer, senjata alutsista seperti pesawat, rudal, kapal perang, kapal selam, satelit dari deteksi radar, inframerah dan metode deteksi lainnya. Sekarang banyak negara yang sedang mengembangkan teknologi silumannya agar tidak menjadi bulan-bulanan, seperti yang terjadi dalam perang di Nagorno-Karabakh. Teknologi drone tanpa awak. Pernahkah Anda membayangkan pesawat tak berawak terbang lebih dari 4.000 mil per jam di tinggian lebih dari 100.000 kaki? Teknologi nanobot HELERS. Selama perang, tentara harus sehat secara fisik dan mental. Statistik menunjukkan, sejumlah besar tentara diusir dari perang karena sakit. Dalam perang, sebagian besar prajurit meninggal karena penyakit, bukan oleh musuh. Beberapa tahun lalu, telah diciptakan nanobot hidup di dalam tubuh prajurit yang bisa mendiagnosis penyakit. Setelah suatu penyakit terdeteksi, nanobot mulai mendiagnosisnya. Para ilmuwan DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency (AS) sedang mengerjakan proyek ini untuk meningkatkan efisiensi setiap prajurit. Teknologi HELERS. Sistem pertahanan area laser cair berenergi tinggi. HELERS adalah sistem laser dalam pengembangan yang kuat untuk menembak jatuh rudal dan roket. Proyek ini didanai oleh sebuah lembaga penelitian DARPA Pentagon. Jenis senjata laser yang serupa pertama kali diuji oleh Israel pada 2004. Senjata ini dapat menghasilkan 150 kW yang bisa menembak jatuh rudal. Prototipe senjata jenis ini diharapkan bisa dibuat sebelum 2012. Saat ini senjata HELERS masih dalam tahapan pengembangan.
Teknologi advance uniform seragam prajurit selalu menjadi faktor penting dalam setiap perang. Di masa depan soal seragam itu dirancang lebih maju, baik secara fisik maupun teknis. Sebuah laporan menyebutkan, lebih dari 2.500 tentara tewas antara medan perang dan rumah sakit. Sebuah tim gabungan ilmuwan saat ini sedang mengembangkan seragam militer baru dengan sensor inbuilt yang dapat merasakan luka dan mengirimkan informasi pasien ke pusat medis terdekat. Melalui komputer mini, seragam prajurit yang sudah diberi kekuatan khusus bisa segera memindai luka yang dialami. Demikian terkait pelajaran dari perang di Nagorno-Karabakh. Apakah TNI siap dengan perang masa depan, perang hybrid dan robotik dari channel Sehan Budiman? Jangan lupa subscribe, like dan notifikasi loncengnya, nantikan topik-topik menarik berikutnya.